Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini. Yang terhormat Miss Maisilena SPD MPD, yang saya hormati teman-teman kelompok 3. Baiklah, pada siang hari ini kami akan membahas mengenai model pembelajaran, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Arif Salam Al-Ghifari. Kepada Arif dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan materi pertama mengenai PBL, Problem Based Learning. Pertama, pengertian PBL. Problem Based Learning adalah kurikulum dan model pembelajaran menurut Burroughs dan Kelson tahun 2009. PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada, menurut Rusman tahun 2010. Kedua, karakteristik PBL. Menurut Suci tahun 2008, model pembelajaran PBL memiliki karakteristik yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya, yaitu pertama, pembelajarannya bersifat student-centered. Kedua, pembelajaran terjadi kepada kelompok-kelompok kecil. Ketiga, dosen atau guru berperan sebagai fasilitator dan moderator. Keempat, masalah menjadi fokus dan merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan problem solving. Kelima, informasi baru diperoleh dari belajar mandiri atau self-directed learning. Ketiga, langkah-langkah PBL. Dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning terdiri dari 5 langkah utama menurut Hosnan tahun 2014 sebagai berikut. Pertama, orientasi siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arif Salam Al-Ghifari yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya mengenai contoh penerapan PBL, pengertian PJBL, karakteristik PJBL akan disampaikan oleh Divana Ameduma. Kepada Divana disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu contoh penerapan PBL atau Problem Based Learning. Menurut Ibrahim dan Nur tahun 2017, contoh penerapan Problem Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada fase atau indikator mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kegiatan atau perilaku guru yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan saran atau logistik yang dibutuhkan. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih. Pada fase kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kegiatan guru yaitu pendidik membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Pada fase ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kegiatan guru yaitu mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Siswa dituntut untuk menjadi penyidik yang aktif. Pada fase ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pendidik, kegiatan guru itu
Pendidik membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan. Pada fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Selanjutnya yaitu PJBL, Project Based Learning. Pengertian PJBL atau Project Based Learning. Menurut Gottman dan Stivers tahun 2010, Project Based Learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Sedangkan menurut Afriana tahun 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses. Selanjutnya, karakteristik PJBL atau Project Based Learning. Menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012, model pembelajaran Project Based Learning mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Dan yang terakhir, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan selanjutnya, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Divana Amedoma yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elizabeth Agnesia Manit. Kepada Elizabeth, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya, yaitu 3 langkah-langkah PJBL. Menurut Lestari 2015, langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang atau start with the big question. Yang kedua, merencanakan project atau design a plan for the project. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas atau create the schedule. Yang keempat, mengawasi jalannya project atau monitor the students and the progress of the project. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau access the outcome. Yang keenam, evaluasi atau evaluate the experience. Yang keempat, tahapan PJBL. Menurut RAISE 2015, tahapan model pembelajaran Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan masalah atau pertanyaan. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut.
Yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap progres. Yang kelima, menguji hasil atau presentasi proyek. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, evaluasi atau refleksi. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Yang kelima, contoh penerapan PJBL. Kurniasi 2016, model pembelajaran ini juga dapat digunakan ketika pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains, yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan bahan, menginterpretasikan, merencanakan proyek, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pendidik juga dapat menggunakan model PJBL ketika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam merancang dan membuat sebuah proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu C, discovery. 1. Pengertian discovery. Model pembelajaran discovery learning yang juga disebut sebagai pendekatan bertitik tolak pada suatu keyakinan dalam rangka perkembangan murid secara independen, menurut Alma 2010. Model discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan menurut Budi Ningsi 2005. Pasnan 2014 mengatakan bahwa discovery learning adalah suatu metode mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elizabeth Agnesia Manik. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Karakteristik discovery. Hosnan 2014 berpendapat ciri utama pembelajaran menemukan atau discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajarannya berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah mapan. Selanjutnya, langkah-langkah discovery. Kurniasi tahun 2014 berpendapat langkah pelaksanaan model discovery learning sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakter peserta didik dalam pembelajaran melalui angket pengamatan. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari tahap enektif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang ketujuh,
melakukan penilaian proses hasil belajar peserta didik. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran discovery yang dikemukakan Herdian 2010 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan generalisasi pengetahuan. Seleksi bahan, problema atau tugas-tugas. Yang ketiga, membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Yang keempat, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang kelima, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang keenam, memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Yang ketujuh, membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa. Yang kedelapan, memimpin analisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi masalah. Yang kesembilan, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. Yang terakhir, membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Begitupun Syah tahun 2017, langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, stimulus. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang terakhir, generalisasi. Selanjutnya, contoh penerapan discovery. Berdasarkan langkah-langkah di atas, berikut adalah contoh penerapan sintak model pembelajaran discovery learning yang dapat dilampirkan pula pada RPP Kurikulum 13. Fase pertama yaitu stimulasi. Kegiatannya, pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya, dengan penjelasan singkat yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Tahap ini pun berfungsi untuk menyiapkan kondisi belajar yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan ajar. Siswa dihadapkan dengan pertanyaan atau persoalan relevan untuk menumbuhkan keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu sendiri jawabannya. Yang kedua, fase identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasan. Yang ketiga, fase pengumpulan data. Siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah jawaban sementara yang mereka berikan sudah tepat atau belum. Hal ini dilakukan dengan membaca buku atau sumber daring, mengamati objek, eksperimen, dan lain-lain. Yang keempat, ada fase pengolahan data. Siswa mengolah informasi yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data, kemudian menafsirkannya. Selanjutnya, fase pembuktian. Siswa mempresentasikan hasil pengolahan informasi kelompoknya di depan kelas. Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran serta pertanyaan. Yang keenam, generalisasi. Guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari temuan, tafsiran, dan pembuktian yang telah dipresentasikan untuk mendapat suatu gambaran umum atau jawaban atas persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh setiap kelompok. Fase terakhir yaitu fase penutup. Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa dan memberikan koreksi jika diperlukan serta rekomendasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya menarik kesimpulan dari materi kelompok kami mengenai penggunaan model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Selanjutnya, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan.
Sebelumnya, saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman kelompok penyaji, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan teman-teman semua, apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa hal yang kurang tepat. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.